Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rini Fitria akan sedikit menjelaskan mengenai metode pembelajaran pendidikan Islam. Sebelum kita mengetahui metode apa saja yang ada dalam pendidikan Islam, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa sih definisi dari metode pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk kata metode, secara etimologis, metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang mana metodos itu gabungan dari dua kata. Yang pertama itu kata meta, atau melewati, dan kedua itu kata hodo, artinya jalan atau cara. Maka, metode itu dapat diartikan sebagai suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam bahasa Arab juga metode ini lebih dikenal dengan kata torikoh toroko, asal katanya itu, yang berarti torikoh ini langkah-langkah yang strategis dan sistematis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, dalam konteks pendidikan Islam sendiri, metode ini adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Nah, lalu apa itu definisi dari pembelajaran? Pembelajaran itu sendiri yaitu suatu proses transfer ilmu dua arah, yaitu antara guru dan siswa, di mana guru sebagai sumber informasi atau yang memberi informasi dan siswa itu sebagai penerima informasi. Jika disatukan, definisi dari metode pembelajaran ini yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, Ahmad Izan dan Saihuddin juga mengatakan dalam buku Tafsir Pendidikan tahun 2012 bahwa terdapat beberapa metode pendidikan Islam yang diantaranya ada pendidikan dengan keteladanan yang sering kita kenal dengan metode uswatun hasanah. Ada juga metode dengan adat kebiasaan, Lalu selanjutnya ada pendidikan dengan nasihat atau mau'izoh. Lalu selanjutnya ada pendidikan dengan perhatian dan pendidikan dengan hukuman. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, ternyata metode pembelajaran ini sudah terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya itu ada di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67, Quran Surat An-Nahl ayat 125, Quran Surat Al-A'raf ayat 175-177, lalu dalam Surat Ibrahim ayat 24-27. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih mempelajari satu ayat di dalam Al-Quran yang membahas mengenai metode pembelajaran, yaitu di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Nah, ada apa saja metode yang ada di dalam Quran Surat An-Nahl ini? Nah, sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu bunyi dari ayat Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lah dialah yang maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya
dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kurang lebih seperti itu bunyi ayat dan maknanya. Lalu selanjutnya, asbabun nuzul dari Quran Surat An-Nahl. Nah, para mufassir sendiri berbeda-beda dalam mengutarakan sebab turunnya ayat ini, tetapi Al-Wahidi dalam tafsirnya itu menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid di dalam perang Uhud, termasuk Sayyidina Hamzah, yaitu paman Rasulullah SAW. Ya, jadi Al-Wahidi ini menerangkan bahwa perintah untuk kita menyeru dengan hikmah, lalu dengan mau'idhah hasanah ataupun dengan metode jidal ini setelah Rasulullah itu menyaksikan sahabat-sahabatnya itu mati syahid setelah perang Uhud. Tetapi untuk Al-Qurtubi sendiri menyatakan bahwa ayat ini itu turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasulullah untuk melakukan gencatan senjata atau muhadanah dengan pihak Quraisy. Akan tetapi, sebagian mufasir, salah satunya yaitu Ibnu Katsir, tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Seperti itu. Jadi intinya, asbabun nuzulnya itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, yang pertama itu yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun ketika Rasulullah setelah perang Uhud. Lalu ada yang menyatakan bahwa ayat ini itu turun di Mekah dan sebagai perintah Rasulullah untuk melakukan gencatan senjata kepada pihak Quraisy. Ada juga yang menyatakan sebagian mufasir termasuk Ibnu Katsir itu ayat ini tidak ada asbabun nuzulnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada makna global dari Quran Surat An-Nahl ini. Nah, kata bil hikmah dalam ayat tersebut bermakna yang pertama ada 3 makna. Yang pertama itu perkataan yang benar dan tegas yang membedakan antara yang baik dan yang batil. Dan yang kedua itu dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, selanjutnya makna bil hikmah yang kedua itu yaitu sebagai nilai-nilai kebenaran universal yang dapat digali dari ungkapan dan isyarat-isyarat Qur'annya. Nah, metode dan pendekatan al-hikmah ini hanya dapat ditujukan kepada objek dakwah tertentu yang telah menggunakan potensi berpikirnya dengan baik. Jadi untuk metode hikmah ini hanya untuk orang-orang tertentu yang memang pemikirannya itu sudah potensi berpikirnya itu sudah baik gitu. Seperti mungkin para ulama, para orang-orang yang berilmu lah yang bisa menggunakan metode bil hikmah ini. Nah, selanjutnya di dalam Quran Surat An-Nahl juga terdapat 2 metode lainnya selain metode bil hikmah, yaitu bil mau'idhatil hasanati dengan nasihat-nasihat yang baik, dan yang ketiga itu dengan wajadilhum dengan mujadalah atau perdebatan, seperti itu. Nah, sesuai yang kita bahas yaitu ada 3 metode yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ini. Nah, terhadap cendekiawan yang memiliki intelektual tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah. Nah, maksudnya cendekiawan di sini mungkin para ilmuwan, ya, para ulama, orang-orang yang memang sudah mengoptimalkan pola pikir mereka sehingga mereka bisa melahirkan suatu pernyataan-pernyataan atau ilmu yang diterima oleh kita selaku orang awam. Nah, itu perintahnya itu untuk menyampaikan dakwahnya itu dengan bil hikmah. Nah, lalu selanjutnya terhadap kaum awam seperti kita diperintahkan untuk menerapkan metode mau'izah, yakni memberi nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana.
Nah, jadi ini menyesuaikan kapasitas pengetahuan kita juga. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada metode jidal. Yang mana metode jidal ini Allah perintahkan jika menghadapi orang-orang ahlu kitab dan penganut agama-agama lain yang mana Allah itu memerintahkan menggunakan jidal ahsan atau perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus lepas dari kekerasan umpatan. Nah, jadi di sini ini pendapat para mufasir ini, kalau metode hikmah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu gitu ya, sudah mengoptimalkan intelektual mereka. Lalu untuk orang awam seperti kita, seperti manusia pada umumnya gitu ya, itu cenderung menggunakan metode mau'idhah hasanah atau dengan nasihat-nasihat yang baik. Sedangkan ketika kita ingin menyeru orang-orang ahlu kitab atau penganut-penganut agama lain, nah itu kita bisa menggunakan metode jidal atau perdebatan seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini ada sedikit mengulas mengenai metode hikmah. Nah, hikmah diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan atau diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau yang lebih besar, serta menghalangi terjadinya madarat atau kesulitan yang lebih besar. Nah, memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Thohir Ibnu Ashur menggarisbawahi gitu ya, bahwa hikmah ini adalah nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan dengan mengarahkan kepada perbaikan. Seperti itu. Mungkin ini seperti pendapat-pendapat para ulama, yang mana pendapat itu mengarahkan kita kepada kebaikan dan kepercayaan manusia secara bersinambung. Sedangkan menurut tafsir menurut Imam Tabatabai dalam tafsirnya, bahwa ia mengatakan bahwa hikmah adalah argumen yang menghasilkan kebenaran yang tak diragukan, tidak mengandung kelemahan, tidak juga kekaburan. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada metode mau'izah hasanah. Nah, kata mau'izah sendiri yaitu terambil atau berasal dari bahasa Arab, dari wazan wa'adha yau'idhu mau'izatan, yang artinya itu nasihat. Nah, mau'izah adalah, bila diartikan, mau'izah itu adalah uraian yang menyentuh hati, yang mengantar kebaikan. Nah, mau'izah ini sendiri juga dapat mengena hati sasaran bila apa yang disampaikannya itu disertai dengan pengamalan dan keteladanan. Nah, jadi untuk metode mau'izah ini, mau tidak mau kita sendiri harus sudah pernah mengamalkannya atau kita sudah pernah mengalami, sehingga apa yang kita katakan kepada orang lain, memberi nasihat kepada orang lain itu tidak common sense atau omong kosong gitu ya, seperti itu. Tapi kita juga harus mengalami sendiri, setidaknya kita pernah mengalami dan berpengalaman dalam nasihat-nasihat yang kita sampaikan, seperti itu. Agar apa? Agar mau'izah tersebut, pesan tersebut itu dapat menyentuh hati dan mengantarkan kebaikan sendiri bagi pendengarnya. Lalu selanjutnya ada metode jidal. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jidal terdiri dari 3 macam. Yang pertama, jidal buruk, yaitu yang disampaikan dengan kasar, dan mengundang kemarahan lawan, serta menggunakan dalil-dalil yang tidak benar. Atau bisa disebut juga mungkin cocokologi ya, menyocokkan argumen yang dia buat dengan ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, seperti itu. Yang kedua ada jidal baik, yakni yang disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil walau hanya yang diakui oleh lawan. Nah, yang ketiga itu ada
jidal terbaik, yakni yang disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan. Seperti itu. Ya, perbedaannya antara baik dan yang lebih baik itu terdapat di dalilnya. Jika tadi jidal yang baik itu dalilnya dapat diakui oleh lawan, tapi kalau jidal terbaik ini dalilnya itu atau argumen yang dipakai itu dapat membungkam lawan. Seperti itu. Nah, Ibnu Thohir Ibnu Ashur menyatakan bahwa jidal adalah bagian dari hikmah dan mau'idhah. Ya, jelas karena di dalam jidal itu pasti terdapat mau'idhahnya, pesan-pesan atau nasihat-nasihat yang baik juga. Lalu ada hikmahnya, yaitu pengetahuan dan pengoptimalan intelektual dari orang yang berargumen tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila